kita bisa merasa kehidupan kita lebih bermakna. Yang pertama, agar hidup kita bisa lebih bermakna adalah selalu melatih diri kita untuk mudah tersenyum, ya. Mudah tersenyum. Dan inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, "Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani ila tabassama fi wajhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku untuk bertemu dengannya semenjak aku masuk Islam. Artinya Jarir berkata, kalau saya mau ketemu Nabi mudah, semenjak aku masuk Islam mau ketemu Nabi mudah, tidak pernah terhalangi. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, dan tidaklah Nabi melihatku kecuali dia tersenyum di depan wajahku. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mudah tersenyum. Oleh karena dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallam atau Abdullah bin Haris berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak tersenyum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, latih diri kita untuk mudah tersenyum. Menghadapi apapun, latih diri kita untuk mudah tersenyum. Karena kalau orang mudah tersenyum, maka banyak sekali penyakit-penyakit hati yang hilang dari dirinya. Nabi seorang yang sangat mudah tersenyum. Kemudian Nabi juga menyuruh umatnya untuk mudah tersenyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum tatkala bertemu saudaramu. Jadi jangan kita pernah meremehkan senyum. Yang melarang kita meremehkan senyum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tatkala seorang melatih dirinya untuk mudah senyum, maka dia akan hatinya lebih mudah berseri-seri. Kenapa? Dia akan melawan penyakit yang ada dalam hatinya. Kalau ada orang susah senyum, biasanya ada masalah dalam hatinya. Entah dia pemarah, entah dia sombong, entah dia angkuh, entah dia ujub. Banyak penyakit hati dalam dirinya membuat dia susah untuk senyum. Dan sebagian orang senyumnya dia pilih-pilih, ya. Hanya senyum kepada akhwat, oh enggak. Dia hanya senyum kepada orang-orang kaya misalnya. Sama orang kaya dia mudah senyum, sama pejabat dia mudah senyum, sama pembesar dia mudah senyum. Tapi sama orang-orang yang di bawah dia, menurut pandangan dia di bawah dia, ya misalnya pekerja kasar atau apakah yang miskin, maka dia sulit untuk tersenyum. Sebagian orang sungguh susah tersenyum kepada supirnya. Sebagian majikan wanita sungguh susah tersenyum dengan pembantunya. Kenapa? Ada keangkuhan dalam hatinya. Kalau kita mudah tersenyum kepada siapa saja, ya, maka insya Allah Allah akan hilangkan penyakit-penyakit hati, dan itu membantu kita untuk hidup bahagia dalam kehidupan kita, ya. Ya, oleh karenanya dalam satu hadis yang hadisnya dhaif tetapi maknanya benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguhnya kalian tidak bisa, ya, meliputi manusia dengan harta kalian. Artinya kalau kita ingin mengambil hati manusia dengan harta, kita tidak mampu. Berapa sih aset kita mau kita bagi-bagi sama orang? Ya, manusia terlalu banyak. Mau kita bagi satu orang 100.000 pun uang kita enggak cukup, apalagi 500.000 per orang agar mereka bisa kita ambil hatinya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa mengambil hati mereka dengan bastul wajhi wa husnul khuluq, dengan murah senyum dan akhlak yang mulia. Antum bisa mengambil hati banyak orang tanpa harus keluar duit, terutama kalau antum pelit, ya. Antum murah senyum saja. Murah senyum saja orang tertarik sama antum. Ketemu orang, "Assalamualaikum." Apa susahnya? Kenapa antum susah senyum? Kecuali pasti ada masalah di hati antum. Pasti ada masalah. Enggak mungkin tidak, pasti ada masalah. Entah antum ujub, entah antum angkuh, entah antum merendahkan orang di hadapan antum sehingga antum merasa seakan-akan senyum saya mahal kalau mau saya kasih sama dia. Ya subhanallah, apa susahnya? Sebagian orang merasa dia hanya bisa berwibawa, diakui oleh orang, dianggap oleh orang kalau dia kerjanya mukanya abus, marah-marah, mukanya sangar, baru orang bisa segan sama dia. Nabi SAW orang yang paling disegani. Sementara dia juga orang yang paling mudah apa? Tersenyum. Yang paling murah senyum, ya. Jadi enggak ada masalah untuk ngobrol senyuman, ya. Apa susahnya? Kalau antum susah untuk tersenyum, antum latihan di depan kaca, ya. Coba di depan kaca. Buka sedikit bibir. Buka sedikit apa? Giginya. Ya. Latihan, enggak ada masalah. Demi menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan ya meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum di hadapan wajah saudara. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang murah senyum. Jangan pelit-pelit apa? Senyum. Antum enggak keluarkan duit. Ngapain antum? Kalau senyum saja antum sudah pelit, bahaya berarti. Apalagi suruh mengeluarkan apa? Duit. Siapapun antum ketemu, antum jangan kalau senyum sama orang kaya mudah ya. Senyum sama orang kaya kita justru merasa terhormat bisa senyum sama dia. Tapi yang saya inginkan antum senyum kepada siapapun. Orang di bawah antum, ya, tetangga antum, ya. Bahkan kalau bisa senyum kepada orang bermasalah sama antum, enggak ada masalah. Lawan ya penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri antum, maka ya latih diri kita untuk murah senyum dan itu kita berikan kebahagiaan kepada orang lain. Orang kalau disenyumi dia merasa dihormati, dia merasa dihargai. Ya, dia merasa dihargai. Tatkala kita senyum kepada dia, kita berikan kebahagiaan kepada dia, maka tentu Allah akan berikan kebahagiaan juga kepada kita ya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan.